Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Restu Saputra, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan mempresentasikan tentang gambaran kontekstual pendidikan memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Pun hal-hal yang akan kita bahas untuk materi kali ini. Yang pertama, pengertian pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Selanjutnya, pentingnya penghayatan pendidikan yang memerdekakan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, ada prinsip pendidikan yang memerdekakan selaras dengan tujuan sekolah. Yang keempat, ada bentuk praktik belajar di sekolah. Dan yang terakhir ada tantangan pendidikan yang memerdekakan. Dalam pendidikan abad 21, teknologi dan informasi yang tersedia secara luas memungkinkan siswa untuk mengakses sumber belajar yang beragam dan mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia kerja. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik dan memerdekakan peserta didik memungkinkan siswa untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka sendiri. Pengertian ini selaras dengan memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, di mana pendidikan dengan model ini memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar secara aktif dan mandiri, serta memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih dan mengeksplorasi minat dan bakat mereka sendiri. Pendidikan seperti ini juga memperhatikan kebutuhan individu siswa dan memberikan dukungan yang diperlukan untuk membantu siswa mencapai potensi mereka. Pendidikan yang memerdekakan dan berpihak kepada peserta didik terintegrasi dengan pendidikan abad 21, di mana pada abad 21 ini keterampilan komunikasi, critical thinking, kreatif dan kolaborasi sangat diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik. Pendidikan yang memerdekakan adalah pendidikan yang merdeka lahir dan batin. Artinya, peserta didik mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Peserta didik diberikan pelajaran agar mereka sadar kewajiban dan haknya di masyarakat. Tujuannya agar mereka dapat berpartisipasi dan berkontribusi di lingkungan masyarakat. Pendidikan yang memerdekakan bertujuan untuk membuat peserta didik belajar tanpa paksaan. Tujuan belajar sesuai dengan cita-cita dan harapan mereka, serta belajar yang nyaman dan sesuai dengan dirinya. Pendidikan memerdekakan membuat peserta didik bisa belajar hidup mandiri dan merdeka dari berbagai tekanan agar mereka dapat berkontribusi sesuai dengan jati dirinya. Selain itu, memiliki tujuan untuk membangun kemandirian dan kemerdekaan dari masyarakat dia berada. Pada akhirnya, semua ini merupakan upaya untuk membuat mereka menjadi manusia seutuhnya dan mampu beradaptasi dengan segala perubahan dan nilai Pancasila. Selanjutnya adalah pentingnya menghayati pendidikan memerdekakan di Indonesia. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pentingnya penghayatan ini. Yang pertama adalah pendidikan memerdekakan dapat membantu peserta didik untuk berpikir kritis dan mandiri, membantu peserta didik mengembangkan kemampuan yang dapat memecahkan masalah dengan cara yang lebih efektif. Yang kedua adalah meningkatnya kemampuan peserta didik dalam hasil belajar. Pendidikan yang fokus pada kebutuhan, keinginan, dan potensi individu peserta didik akan meningkatkan partisipasi mereka dalam pembelajaran. Selanjutnya, pendidikan yang memerdekakan dapat membuat peserta didik memahami kondisi lingkungan di sekitarnya. Hal ini berakibat atau berefek pada peserta didik dapat menjadi agent of change yang mampu memperjuangkan perubahan sosial yang lebih adil. Dan yang keempat ada setara akses dan kualitas.
Pendidikan yang setara bagi semua peserta didik terlepas dari latar belakang sosial dan ekonomi yang dimiliki. Ini merupakan suatu bentuk keadilan dan kemerdekaan bagi pendidikan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa contoh sekolah yang telah menerapkan kegiatan dengan model yang memerdekakan peserta didik. Keempat sekolah ini ada Sekolah Kembang, Sekolah Erudio, SDN 010 Bongan, dan Sanggar Anak Akar. Empat sekolah ini menerapkan prinsip model pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Di antaranya adalah, yang pertama, Sekolah Kembang memiliki prinsip untuk menjadikan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Kedua, dapat menghadirkan perubahan di sekitarnya supaya anak dapat mandiri. Yang ketiga, memiliki motivasi internal terkait kesenangan belajar. 4. Anak-anak harus punya percaya diri bahwa mereka bisa sehingga akan mandiri. Kemudian membantu siswa untuk menemukan jati dirinya, kodrat hidup, dan menentukan perannya dalam masyarakat. Yang keenam, kemerdekaan untuk menentukan tujuan belajarnya sendiri. Dan yang ketujuh, perlu banyak ruang untuk mereka berkontemplasi, eksplorasi, refleksi terhadap dirinya dalam lingkungan yang aman, nyaman, setara, tanpa paksaan. Strategi untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama adalah membentuk lingkungan belajar inklusif, memberikan kesempatan kepada siswa dengan beragam latar belakang dan kebutuhan untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian, membuat pembelajaran aktif, memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengambil peran aktif dalam proses belajar mengajar, menciptakan kesempatan bagi siswa untuk belajar secara aktif. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat presentasi, menjadi pemandu tur, atau menjadi mentor bagi siswa lain, dan dapat membantu siswa mengembangkan kepercayaan diri dan meningkatkan kemampuan bekerja sama dengan orang lain. Selanjutnya, dengan pendekatan belajar yang bervariasi, dapat membantu siswa belajar dengan cara yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Pendekatan belajar ini dapat dilakukan dengan pembelajaran seperti proyek, pembelajaran kooperatif, dan pembelajaran online. Selanjutnya, dengan semakin maraknya teknologi, maka akses belajar menjadi luas. Teknologi dan informasi yang tersedia secara luas dapat membantu siswa mengakses sumber belajar dari mana saja dan kapan saja, sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan yang diperlukan untuk beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di dunia saat ini. Yang terakhir, sesuai minat dan bakatnya. Sebagai strategi menciptakan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik, siswa bebas memilih topik dan proyek yang akan mereka pelajari untuk mengembangkan minat dan bakat yang spesifik, serta meningkatkan motivasi belajar mereka. Berikut ini adalah bentuk praktik belajar di sekolah yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Anak-anak terlibat aktif belajar di sekolah, ikut menentukan tujuan belajar, cara pembelajaran, pelaksanaan evaluasi dan penilaiannya. Setelah melakukan kegiatan belajar, peserta didik merasa dihargai oleh orang tua dan guru. Tidak ada peraturan sekolah, yang ada ialah kesepakatan bersama yang disepakati oleh semua pihak. Disiplin tanpa paksaan, lingkungan menunjang inovasi dan kreativitas, pembelajaran berbasis proyek dengan pendokumentasian proses belajar, penilaian bukan hanya hasil, tapi juga proses mereka. Hasil akhir pembelajaran dalam bentuk portofolio, karya, dan kegiatan. Siswa dapat belajar dengan para praktisi di masing-masing bidang. Sekolah sebagai fasilitator penghubung dengan dunia nyata. Kemudian membangun empati dan sensitivitas para siswa dengan masalah yang ada di sekitarnya, serta penilaian kinerja dilakukan oleh sesama siswa, pelaku, fasilitator, dan guru.
Selanjutnya adalah tantangan yang ditemui dalam menjalankan model pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Yang pertama, guru perlu untuk berbagi nilai dan kerjasama, memikirkan cara yang tepat untuk menemani anak-anak belajar. Yang kedua, pemahaman tentang pendidikan yang memerdekakan jarang muncul saat kita berbicara tentang pendidikan, karena pendidikan model seperti ini berbicara secara praktik, sehingga banyak hal-hal yang unlearned atau tidak dipelajari. Yang ketiga, di awal proses belajar, siswa tidak terbiasa mandiri dan menentukan tujuan belajar serta berpikir kritis dan menyuarakan pendapat pribadinya. Pada proses belajar biasa, siswa terbiasa untuk mendapatkan informasi dari guru secara langsung. Yang keempat, pemahaman masyarakat umum yang belum memahami terhadap tujuan pendidikan dan tuntutan perubahan zaman yang menjadi penting sehingga siswa diharapkan untuk bisa belajar secara mandiri. Terima kasih, itulah hal yang dapat saya sampaikan. Semoga kita dapat menghadirkan pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.